Gus, ini sebelum pamit, ini ada titipan pertanyaan ini, Gus. Pertanyaan dari teman kita tentang pandangan awam seorang sufi. Jadi dia bertanya gini, bro, tolong takoni Gus Nizam bahwa kehidupan sufi itu tidak pernah memikirkan keduniawian. Sementara kita kan harus imbang antara dunia dan ukhrawi itu. Nah ini ngajinya kurang tutup. Nah, ini, makanya jangan setengah-setengah. Khususnya kalau memahami tasawuf harus dari ahlinya. Kalau enggak kesasar. kalau enggak salah paham. Salah letak kelur pasang di Salah paham. salah paham. Alias pahamnya salah. Kata anak sekarang gagal paham. Oh, gagal paham. Itu yang Gagal bahasa paham. anak yang gagal paham. Ngopi bro, ngopi bro. Oh, iya. Cekak gagal paham. Ngono, tapi gak ngono. Ngono ya ngono. Ngono-ngono ning aja ngono. Iku takonane awake dhewe, takone wong liya iku. Mau dia jeneng titipan, Cak. Titipan. Apa-apa gak ruwae gak apa-apa. Titipan gitu loh. Soalnya memang ada, Gus, teman saya itu dia ya bilang, "Engko aku nek melok ngaji nang nggonamu terus ulang ke aku kok nyambut gawe, gak iso aku ki repot nyambut gawe anu." Ya. Begitu. Ya itu salah paham. Banyak yang salah paham. Kalau pahamnya salah, apalagi lakunya lebih salah lagi. Kalau pahamnya saja salah, apalagi lakunya. Padahal tasawuf itu laku. Lakone urip kang bener mungguhe zat kang moho bener. Mungguhe sing duwe bener Allah. Jangan laku, jangan melangkah menjalani hidup ini sebelum berbekal paham yang benar. Jangan paham yang salah. Karena kalau berbekal paham yang salah, terus menjalani hidup ini ya salah double, semakin salah. Semakin Tambah salah. Suwe-suwe salah kaprah. salah kaprah. Nek wis salah kaprah gak kena didandani. Kalau sudah jadi kebiasaan akhirnya. Maksud gak kena dituturi, itu gak kena didandani. Gak kena dituturi lisan maksudnya. Jaluke dituturi musibah balak iki sing nuturi. Nah, tuturi nasihat ceramah khutbah. Gak mempan. Iku wis salah kaprah. Terus jawaban yang lebih pas bagi Pertanyaan si tadi. penanya tadi, pertanyaan dari Mungol tadi, itu bagaimana? Intinya begini. Tujuan dari ajaran tasawuf, tujuannya adalah keseimbangan sempurna antara dunia dan akhirat. Itu tujuan dari ajaran tasawuf, diajarkan kepada kita ini agar kita ini dalam menjalani kehidupan ini berada di keadaan yang benar-benar seimbang antara urusan duniawi kita dengan ukhrawi kita. Tidak berat sebelah, tidak lebih berat dunia, tidak lebih berat akhirat, enggak, tapi seimbang, 50-50. Nah, sehingga ya ini udah bersayap, diibaratkan ya kemudian bisa terbang. Sayapnya seperti pesawat ini, yo podo dawane anune. Kalaupun pas ngene disejo. Disejo. Ini sama dengan loh, biyen seugi saiki kok melarat. Gak apa-apa, aku lu tak niati, tak sejo, cek ro rasane kok. Lah gaya, Gaya. kayak Nabi Isa. Iya. Iya. Gaya.
Terus kapan-kapan aku tak sugih. Nah, iki ya disejo, artinya kalau pengamal tasawuf itu tidak berani kaya harta sebelum kaya hati. Karena sudah meyakini bukan unen-unen, ini pelajaran Quran hadis jelas. Sopo-sopo sing sugih arta ning durung sugih ati, bakal ciloko Jongor. koyok korun. Tapi kan kita kerja ini kan mencari uang ini untuk menafkahi anak istri itu kan juga ibadah kok. Iya, wajib itu. Nah, iya. Siapa Nah, yang bilang ya itu harus dilakukan Lah kalau saya nggak lembur-lembur ini kurang ya, nggak cukup ini Gus. Akhirnya ya nggak sempat ngaji. Ya karena merasa nggak cukup itulah yang menjadikan nggak cukup. Coba yang dirubah itu bukan nambah pekerjaan atau lembur-lembur, bukan itu. Cukup yang dirubah itu mindset. Kalau kata mindset ambek apa? Cara berpikir. Ambek apa jenenge? Ya pola pikir, cara pandang atau prinsip hidup. Atau orientasi. Itu yang dirubah. Jangan lagi orientasi duniawi. Belokkan ke kanan, orientasi ukhrawi. Kemudian mindset akan berubah. Akan lebih banyak berbaik sangka kepada Tuhan daripada berburuk sangka. Sehingga mengalami kejadian dan peristiwa yang sesuai dengan prasangkanya. Jadi nggak sampai terucap, misalnya gak cukup, nggak begitu ya, pasti merasa cukup aja ya. Iya, karena ucapan gak cukup inilah menjadikan gak cukup. Berarti Asalnya ide. Iya. Gus, mohon maaf saya potong Gus. Jadi doktrin yang disampaikan Gus Nizam berkali-kali pada saat ngaji, jadi yo. Nah, yaitu kiai di malam hari, jadi yo pengusaha di siang. Yaitu kesimpulannya ajaran tasawuf. Jadilah kiai di malam hari, pengusaha di siangnya. Kan seimbang. Ya. Artinya ya memang kita harus kerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Tapi ojo lali yo nang Gusti Allah. Dosa kalau tidak mencukupi kebutuhan anak istri yang kita pimpin, yang kita bimbing, itu dosa. Dan dosa itu tidak bisa dilebur dengan ibadah apapun, kecuali dengan ya menyesali dan ya lembur-lembur saiki salah biyen anu. Ini enggak jelas. Itu juga itu ya ibadah plus ubudiyah. Itu ya perintah Allah dan Rasul nyambut gawe. Iku ya ngaji laku, ngaji tingkat tinggi. Diterapno halal ya anu ngaji. Ya itulah maka saya ingatkan wahai saudara-saudaraku dimanapun kalian berada yang suka ilmu tasawuf, jangan memahami ilmu tasawuf dari selain ahlinya. Alias jangan tidak digurukan. Harus ada guru. Bahaya. Nggak cukup ya, berarti di browsing itu banyak itu. Klik. Iya. Medeni. Muatiri. Sanate gak jelas. Hampir bisa dipastikan. Kalau saya pribadi memastikan dibimbing setan. Nek gak duwe guru sing ahline temen salah paham. Salah paham ini, gak ngono, tapi gak ngono. Ya karena ini wilayah rasa, zauqiyah, halus ya. Ilmune wali ya. Oh. Pertanyaan dari saudara kita tadi itu kayak ungkapan beliaunya di awal tadi. Justru bertasawuf itu bisa menaik karena balance antara dunia dan akhirat. Ya, memang antara kiri dan kanan balance. Memang membalanskan ilmu tasawuf itu menyeimbangkan hidup dan kehidupan kita.
baik luar diri lahiriah kita maupun dalam diri atau batiniah kita, ruhaniyah. Ya itu tasawuf, itu tujuannya itu menyeimbangkan. Bahkan juga para sufi itu mereka itu penyeimbang keadaan dunia dan akhirat. Subhanallah. Lah nek ngaji niku utang dhisik kathah, terus pundi sing ngaji saged mlebu nek utang isih akeh dino nyambut gawe dhisik ngeten. Ya enggak. Napa? Ya ingatlah sabda Nabi. Suatu hari di siang hari kira-kira jam 9.10 Nabi masuk ke masjidnya. Di situ menemui ada seorang pemuda yang terlihat jelas auranya tak kasih. Aura bureng, aura mencurang, aura susah, sedih, stres. Sehingga Nabi kemudian bertanya, ada apakah gerangan wahai anak muda? Terlihat sekali wajahmu tidak ceria, tidak anu. Pemuda menjawab, aku ghalabatni duyun, saya terlilit hutang ya Rasulullah, sehingga siang saya tidak berani keluar, tidak berani bertemu, takut ketemu orang. Malam saya tak bisa tidur. Buat ketemu debt collector. Kemudian Rasulullah, oh ya ala wa'allimuka kalimat, gelem tak urui kalimat-kalimat, doa-doa. Ya mesti ya gelem mau ya. Dungo saben isu ambek sore. Ping telu ae. Dungo ngene. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl Wal hasan. wa a'udzubika Wal hasan. Min ghalabatid daini. enggak, satu lagi dhisik baru wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Wal hasan. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nah, di ijazahno iki. Ini penting iki. Akeh utang. Ini kita Pak Dindo iki rek. stres saya. Ini mohon perlindungan dari Allah dari 8 penyakit ruhani. Ini semua penyakit ruhani yang berbahaya semua. 8 jumlahnya. 1, Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, sungguh aku mohon perlindungan kepadamu. Baca rate, Bro. Minal hammi Ajzi wal kasal. minal ajzi wal kasal. Mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari ajz, ini jiwa yang lemah. Artinya Jiwa yang kerdil itu. bukan kerdilnya, jiwanya. Umumnya orang mampu gak mampu, lemah. Lemah ini. Jiwanya lemah. Gandengane wal kasal. Males. Males, ini pangkal miskin. Ya. Kemudian wa'udzubika minal hammi wal hazan. Ham ini sumpek. Gundah gulana. Iya, galau. Gundah gulana, galau. Wae. Nah. Gandengane wal hazan. Susah. Ini kakean galau ya susah. Sedih. 4. Yang kelimanya wa'udzubika minal jubni wal bukhl. Jubun itu jerih, cilik atine. Penakut. Iya, wedian. Nang petang-petang wedi. Wedi. Wal bukhl. Wedi melarat barang sing medhit. Wedian
Sing dilarang dalam arti luas. Termasuk wedi melarat. Gak oleh iku. Wedi mati, Wedi mati. wedi kena corona. Garai tambah kena, garai tambah mati ya. Nah, terus bukhel terusan yang wedi melarat mesti medit. Itu yang keenam. Bukhel tadi. Wal jubni 5, wal bukhl 6. Terus wa a'udzu bika min ghalabatid dain. Dari terlilit hutang. Wa qahrir rijal, dan dari tekanan orang besar. Tekanan rentenir pokoknya nek uang utangnya akeh ku nang ambekan kula ya wedi. Iya. Dikuasai oleh yang ngutangi. Salah. Nggih. Ini kemudian si pemuda itu menerima dengan penuh keimanan dan diamalkan. Selang beberapa hari kemudian, ya sengaja nyaur utang. Yo isu-isu jam 09.00 jam 10-an ngono nang masjid Kanjeng Nabi mana. Nah, Nabi melihat pemuda itu. Nah, auranya Sudah kasih, sudah ceria, Sumringah. Nah, ginilah enak. Bagaimana kabarmu wahai anak muda? Alhamdulillah ya Rasulullah, berkat doa yang kau ajarkan kepadaku, Allah melunasi hutang-hutangku. Nah, dokter kan? Nah, ya dokter gak dokter kembali kepada keimanannya. Nek kuat imane. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak pernah, setelah diangkat Nabi itu tidak pernah basa-basi, tidak pernah tidak pernah guyon tahu apa, serius kabeh walaupun santai. Alias itu ya kayaknya dari Allah. Yaitulah passwordnya. Nyaur utang sing nyauri Gusti Allah. Liwat apa dalane apa? Allah punya 1001 cara. Bisa jadi lunasnya itu sing ngutangi ku moro-moro di ikhlas no. Di utik atine. Ikhlas nopo wis. Wis amu wis putus gak ada utang. Ya 1 2 3 saya mengalami itu dari anu. Nah, itu kan cara Allah. Melunasi hutang hambanya. Atau dilancarkan usahanya. Atau dilancarkan. Atau kemudian ada agnia yang tiba-tiba iba terus anu terus pokoknya 1001 cara. Ini mohon dijazakan. Iya, sebelum ini kurang dimana kecuali ini. Setelah nanti simak, tirukan, setelah selesai nanti saya berucap ajastukum hadat doa an-nabawi. Kalian segera nyaut jawab mobil itu. Kayak akad nikah. Mobil itu. Ini doa. Nah, disimak terus ditirukan. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal lagi Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allah, sungguh aku memohon perlindungan darimu dari 8 penyakit yang lebih berbahaya dari virus corona. 1, jiwa yang lemah. 2, malas. 3,
mudah galau. 4, mudah susah sedih. 5, penakut, rasa takut yang berlebihan terhadap selain Allah. 6, pelit, takut miskin. 7, terlilit hutang. 8, dikuasai orang lain. Ajaztukum hadha du'a an-nabawi. Qabiltu. Terus banget Gus. Mugi-mugi ijazah nglakoni Gus. Mugi barokah barokah kan wis sedaya kemawon. Kersane mboten susah sedih, stres. Nggih. Ampun, assalamualaikum Gus, nyuwun pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pas jam. Kurang sampai.